Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian termasuk di antara hal-hal yang perlu untuk dijauhkan di rumah kita. Karena itu akan menghalangi adanya tarbiyah, akan menghalangi pendidikan yang kita berusaha membangunnya dalam rumah tangga kita. Adalah permasalahan memasukkan televisi ke dalam rumah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu hal yang tidak bisa diingkari, bahwa televisi min akbaril mafasid, termasuk di antara faktor terbesar yang mendatangkan kerusakan dalam rumah tangga. Ini satu hal yang tidak bisa diingkari, bahwa televisi mendatangkan kemudaratan yang sangat besar sekali, memberikan pengaruh kepada anak-anak, memberikan pengaruh kepada istri, memberikan pengaruh kepada seorang pemimpin sebagai suami, sebagai seorang ayah. Maka televisi ini sangat banyak sekali memberikan pengaruh, mendatangkan keburukan, menebarkan berbagai macam virus-virus kemaksiatan di dalam rumah-rumah tangga kaum muslimin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seharusnya kita sadar, ya, seharusnya kita sadar bahwa benda ini tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali. Mungkin di antara kita ada yang berhujjah, ya, tapi kan di situ masih ada ceramahnya, ya. Yang ceramah itu siapa? Kemudian setelah ceramah 15 menit iklan. Iklannya sabun Lux. Ya, gambarnya siapa lagi kalau bukan perempuan yang mempertontonkan aurat. Nah, setelah itu iklan apa lagi? Ya. Iklan-iklan apa saja pasti mengumbarkan aurat seorang wanita, mempertontonkan aurat. Ini yang kita perlihatkan kepada anak-anak kita. Ini yang kita perlihatkan kepada istri kita. Sedikit banyak akan memberikan pengaruh. Belum lagi acara yang lain. Ya, porsi ceramah itu berapa? Ya, setengah jam. Nah, yang lainnya itu pun sudah diisi dengan berbagai macam iklan. Itu pun kita tidak mengetahui apakah kita betul mendapatkan ilmu atau tidak. Nah, setelah itu yang ada adalah sinetron, film, ya, terus macam-macam. Ya, tapi kan ada beritanya, Ustaz. Nah, ini lagi, subhanallah. Apa tidak ada cara lain? Ya. Kan di sana ada koran. Di sana sudah ada internet. Atau mungkin ada radio. Yang bisa dimanfaatkan kalau hanya sekedar untuk mendengarkan berita. Daripada membiarkan anak-anak, istri-istri kita, ya, mereka terbiasa bergaul dengan yang namanya televisi. Subhanallah, tanpa terasa memberikan pengaruh. Ya, anak-anak itu, kenapa mereka pintar bernyanyi? Nyanyinya bukan nyanyi biasa, nyanyi cinta misalnya. Ya, joget. Dari mana? Ya, kemarin nonton di televisi acara ini misalnya. Nah, sebagaimana telah kita sebutkan bahwa yang namanya anak-anak itu sangat mudah untuk meniru sesuatu. Apa yang dia lihat di hadapannya, itu yang akan dia tiru. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya benda ini, wallahul musta'an, termasuk di antara taghutnya zaman ini, yang dapat merusak sekian banyak dari kaum muslimin, dan tidak mendatangkan kebaikan. Kalaulah dikatakan mendatangkan kebaikan, mana yang lebih besar dampaknya? Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang judi, tentang khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan bahwa pada perjudian dan khamr itu terdapat dosa yang sangat besar, tapi ada manfaatnya untuk manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dalam artian, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini, apabila ada sesuatu yang ada manfaat dari satu sisi, namun mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, maka itu diharamkan oleh syariat, diharamkan oleh Islam. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan apa saja yang diharamkan oleh Allah, apa saja yang diharamkan oleh Rasulnya, pasti
terhadap sesuatu yang diharamkan itu, di sana akan terdapat kemudaratan yang 100% ataukah kemudaratannya lebih besar daripada manfaatnya. Kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Sekarang kita kembalikan pada diri kita. Tanyakan kepada hati nurani. Apakah ada manfaatnya tatkala kita masukkan televisi ke dalam rumah kita? Tanyakan pada diri kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan bertanggung jawab kepada kita sekalian nanti di akhirat. Mereka akan mempertanyakan bagaimana pendidikan kita kepada keluarga kita ketika kita masukkan televisi. Berarti kita membiarkan anak-anak kita mereka belajar dari seorang ustadz yang namanya televisi. Nah, dari situlah mereka terdidik. Dari situlah mereka membina watak mereka, tabiat mereka, kebiasaan mereka, akhlak, akidah. Semua ada di situ. Subhanallah. Dan orang tua bertanggung jawab dalam hal ini. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama memberikan nasihat dan sering-seringnya mereka menyampaikan nasihat masalah ini. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam salah satu fatwa beliau dari Fatawa Al-Haram An-Nabawi, dari kaset ini saya transkrip kaset yang ke-31, slide yang pertama. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya oleh seseorang, dia mengatakan, "Indi tilfazun fil bait." Saya punya televisi di rumah. "Wala usyahidu fihi al-muharramat, walakinna auladi yushahiduna fihi aflam kartun faqat." Dan saya tidak pernah menonton hal-hal yang diharamkan. Ingat, pertanyaan ini berasal dari Arab Saudi ya. Ya bisa dibedakan acara-acara dari televisi Arab Saudi dengan acara-acara di televisi di tanah air kita ini. Nah, ya, dia mengatakan saya tidak pernah menonton yang diharamkan. Walakinna auladi, akan tetapi anak-anak saya mereka suka menyaksikan film-film kartun saja. Nah, entah apa film kartun di Saudi itu, saya tidak mengerti. Ya kalau film kartun di Indonesia ini apa? Shinchan, ya, yang dikenal sebagai anak yang nakal, yang suka durhaka kepada orang tuanya. Nah, apalagi Doraemon, yang dikenal mampu mendatangkan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa, sehingga kalau temannya dalam kondisi membutuhkan sesuatu, bukan berdoa kepada Allah, tapi minta kepada Doraemon, tawakalnya kepada si Doraemon. Nah, film apa lagi? Film kartunnya rakyat yang ada di negeri kita yang tercinta ini. Nah, saya sudah nggak tahu kalau ada yang lain, ya, kurang masyhur mungkin. Nah, walhasil ada lagi yang lain, yang subhanallah tanpa terasa membina mental seseorang, membina akidah seorang. Ya, apa jadinya kalau seorang anak ketika dia berjalan, lalu di dekatnya ada seorang wanita berhijab, jilbabnya warna hitam, lalu dia lari, hantu. Nah, dari mana dia ketahui bahwa model seperti itu hantu? Dari mana? Biasanya, ya dari mungkin ada film-film horor, mungkin ada sinetron horor yang menggambarkan kalau hitam itu hantu. Iya kan? Memberikan pengaruh. Nah, ini sebagian kecil yang kita sebutkan. Ya, orang-orang yang terbiasa dengan televisi, ya tentu lebih mengetahui lebih banyak lagi. Coba bayangkan, kalau sudah nonton televisi, tafakur sendirian, apa faedahnya ya? Nonton sinetron misalnya. Selesai nonton sinetron, berpikir, apa faedahnya? Pikirkan sendiri. Nah, dibanding kalau kemudian waktu berapa jam itu yang dihabiskan. Kalau subhanallah dia menghabiskan waktunya membaca Al-Quran Karim. Man qara'a harfan min kitabillahi subhanahu wa ta'ala falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin. La aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mim harfun. Ya. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan
sama dengan 10 kali melakukan kebaikan. 10 kali melakukan kebaikan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, berarti kalau kita membaca sepanjang waktu itu, baca Quran 1 juz saja, sudah berapa besar pahala yang kita beli. Nonton sinetron, ada pahala? Pahala apa yang didapatkan? Yang didapatkan paha bukan pahala. Ya. Nah, melihat aurat orang, Allahul Musta'an. Kata Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, nasihati likulli muslim. Nasihatku untuk setiap muslim. Ayyatajannabat tilfaz wa idkhalahu baitah. Hendaklah dia menjauhi televisi. Lalu dia masukkan ke dalam rumahnya. La siyama ma'a wujudid dushush. Terlebih lagi kalau televisinya disertai dengan parabola. Nah, kalau sekarang bukan parabola lagi. Apa itu? Televisi kabel. Atau apalagi Indovision. Apa sih namanya itu? Saya kurang tahu juga. Subhanallah. Atau yang lain-lainnya. Subhanallah. Mau nonton apa saja. Film. Ada acara film semuanya. Iya kan? Ada olahraga. Senang olahraga semuanya sepanjang waktu. Dihabiskan waktu kita bersama dengan ustadz televisi. Nah, ustadznya televisi. Karena dia akan terdidik dari situ. Mendapatkan info berita dari situ. Ya. Belajar watak, tabiat, semuanya dari situ. Allahul Musta'an. Kata beliau, memasukkan televisi, lalu disertai lagi dengan ad-dushush, dengan parabola. Allati hiya kas-saratan fil ummah. Ini kedudukannya seperti penyakit kanker pada umat ini. Wala yaqtasiru syarruha ala sahibil bait, bal tantashiru ila ma haulah. Bahkan kejahatannya itu, keburukannya, tidak hanya dirasakan oleh penghuni rumah, bahkan menyebar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, sekarang ini mungkin ada jenis televisi yang bisa disambung-sambung ya ke tetangga-tetangga, iya kan? Nah, jadi menyebar kepada yang lain. Fanasihati likulli muslim nasihatan akhawiyah, kata beliau. Nasihatku kepada setiap muslim, nasihat persaudaraan, ayyatajannaba idkhalat televisiun fi baitih. Hendaklah dia menjauhi untuk memasukkan televisi ke dalam rumahnya. Li'annahu yaslamu wa yaslamu ahluh. Karena dia akan selamat dan akan selamat pula keluarganya. Wa huwa la yadri فَلَعَلَّهُ الْيَوْمَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُسَيْطِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَلَكِنَّهُ غَدًا لَا يَتَمَكَّنُ. Dia tidak tahu. Mungkin saja pada hari ini dia bisa mengatur anak-anaknya. Dia bisa mengatur keluarganya. Kamu jangan nonton ini. Kamu nonton berita saja, misalnya. Mungkin pada awalnya dia bisa mengatur. Tapi keesokan harinya dia tidak mampu. Apalagi kalau orang tuanya sibuk, ya. Orang tuanya sibuk, pergi, ya sudah. Dia membuka acara apa saja yang dia inginkan. Naam. Yughlaq aw yamut fayarithu ahluhu. Nah, mungkin dia telah tiada. Dia mati, lalu kemudian diwarisi oleh keluarga yang berikutnya. Dari setelahnya. Wa yakunu kullu mri'in ra'auhu wa huwa muharram yakunu lahu nasibun min ithmi. Sehingga setiap orang yang mereka melihat televisi tersebut dalam keadaan itu diharamkan, maka yang meninggal itu punya bahagian dari dosanya karena dia yang memasukkan televisi itu ke dalam rumahnya. Li'annahu huwa alladhi yatasabbabu fi jalbihi ila al-bait. Karena dia yang menjadi penyebab memasukkan televisi itu ke dalam rumahnya. Fa nasihati li ikhwani alla yaqtanu hadha. Maka nasihatku kepada saudara-saudaraku, janganlah mereka mengiqtina. Iqtina itu memelihara atau menyimpan televisi dalam rumah. Walhamdulillah al-akhbar mawjudah fi ghairi tilfaz. Kata beliau, alhamdulillah, berita-berita banyak dari selain televisi. Ada di radio, ya. Hadis-hadis Nabi kita bisa dengarkan dari radio. Nasihat-nasihat Al-Quran juga dari radio. Walaupun tidak dengan televisi. Bahkan sebagaimana kita tahu bahwa televisi tersebut justru mendatangkan kemudaratan yang sangat besar sekali dampaknya. Ada satu faedah pengalaman
ketika saya masih berada di Yaman, di negeri Sabak pada waktu itu. Waktu itu saya sedang berjalan dari kota namanya Mujamma mau menuju ke Ma'had di Ma'rib. Lalu ana naik angkot, ya. Angkotnya Yaman itu seperti apa itu? Mobil yang apa sih namanya di sini? Yang kabinnya 2, terus belakang itu terbuka. Nah, artinya di dalam supir, kemudian di belakangnya masih ada biasanya dipakai orang-orang untuk kerja, ya. Mobil apa itu namanya? Hah? Pick up tapi ada yang di dalam. Hah? Ya, yang 2 kabin itu. Nah. Kalau di dalam lebih mahal bayarnya tentunya, ya. Jadi saya milih di luar aja. Nah, berdiri bersama dengan penduduk Yaman, orang-orang yang ikut naik angkot di situ. Nah, ketika itu di samping anak ada orang Badu, orang pedalaman, ya, yang namanya di daerah Ma'rib itu kebanyakan orang-orang Badu, orang-orang Badui, dikenal keras. Ya, mereka dulu tidak mengenal yang namanya televisi, bahkan listrik belum masuk ke sana. Lalu kemudian ada seorang anak muda, dia membawa sesuatu yang terbungkus besar, masukkan ke dalam, dinaikkan ke dalam mobil tersebut. Lalu di tengah perjalanan orang Badui ini pun bertanya kepada anak muda ini, apa ini? Ya, apa ini dalam? Ya, sunduk katanya. Ya, apa dalam sunduk itu apa? Dalam kotak itu apa? Dengan malu-malu akhirnya anak muda ini mengatakan ada tilfaz, televisi. Nah, maka komentar dari orang Badui ini tidak pernah belajar, tidak pernah mengenal yang namanya menuntut ilmu. Tapi dengan fitrahnya dia menjawab, ya. Ketika dia mengetahui bahwa itu televisi, dia mengatakan, "Hadzal ladzi kharraba al-Yaman." Ini yang menyebabkan Yaman menjadi rusak. Bayangkan. Ini yang menjadi penyebabnya Yaman itu menjadi rusak. Nah, dia tahu dengan fitrahnya dia mengucapkan itu. Dia bukan seorang talibul ilm, berasal dari pedalaman, ya. Ketika mengetahui bahwa itu televisi, dia sudah bisa menyikapi bahwa ini negatif, ya. Bahwa ini adalah hal yang sangat negatif sekali. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya. Seharusnya yang seperti ini bukan sesuatu yang diikhtilafkan, ya. Karena melihat dari kondisi, walaupun kita menghukumi hukum asal televisi gak bisa dihukumi haram, tapi tergantung dari acaranya. Bahkan kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, mungkin suatu saat ketika ada televisi yang di sana, dia menyiarkan khusus tentang syariat Islam. Ya, berita-berita tentang Islam, tentang syariat Islam, undang-undang dalam Islam, yang di sana tidak ada mukhalafat, tidak ada penyelesaian terhadap syariat. Kata beliau, mungkin saya tidak akan mengatakan itu adalah sesuatu yang boleh, bahkan saya mengatakan itu wajib. Ya. Itu adalah suatu hal yang wajib demi untuk menyampaikan syariat Islam. Akan tetapi barakallahu fikum, kita melihat kondisi sekarang ini, ya, berapa banyak stasiun televisi. Nah, cukup di Balikpapan ini saja berapa stasiun televisi yang masuk ke daerah kita, subhanallah. Lalu kemudian adakah dari sana yang menyebarkan syiar Islam? Nah, kalaupun dikatakan ada, sangat minim sekali. Seperti yang kita sebutkan, ad-darar akbar minan nafa'. Kemudaratannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Allahul musta'an. Kemudian juga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara penyebab yang dapat menyebabkan menyebarnya syaitan masuk ke dalam rumah dan menjauhkan kaum muslimin dari zikrullah adalah membiasakan memutar musik-musik dan nyanyian-nyanyian di dalam rumah. Ya. Setiap hari yang didengarkan irama, kadang-kadang dangdut, kadang-kadang pop, ya. Kadang-kadang ini dan itu. Itu yang menjadi zikirnya setiap hari. Allahul musta'an. Ya, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, demikian tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan tentang masalah nyanyian ini.
tentang masalah musik. Beliau mengatakan la yakunanna min akhir ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan muncul di akhir zaman ini satu kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra untuk kaum lelaki, menghalalkan khamar dan menghalalkan al-ma'azif. Yang dimaksud al-ma'azif adalah alat-alat musik. Segala bentuk alat musik sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan ini sebagaimana antum ketahui telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, bahkan daurah khusus menjelaskan tentang diharamkannya musik dan nyanyian ini. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaklah kita membiasakan keluarga kita untuk terbiasa dengan ibadah, terbiasa dengan yang namanya thalabul ilm, menuntut ilmu, ya. Karena mungkin ada yang mengatakan, bah, kalau nggak ada televisi rasanya sepi rumah, tidak ada kehidupan. Ya subhanallah, terbalik keadaan. Yang semestinya tidak ada kehidupan kalau tidak ada zikrullah. Ini tidak ada kehidupan kalau tidak ada televisi. Saya nggak bisa hidup kalau nggak pakai televisi. Ya subhanallah. Dahulu orang-orang juga nggak punya televisi. Dan mereka juga bisa hidup. Kalian juga adalah merupakan akibat dari orang-orang yang dahulu yang mereka tidak punya televisi. Ya, kalau mereka tidak bisa hidup, kalian nggak ada semua ini. Menunjukkan bahwa hal yang demikian tidak memudaratkan, walhamdulillah, dan telah dicoba oleh mereka-mereka yang berusaha meninggalkan berbagai macam kemungkaran ini, dan alhamdulillah mereka nikmat dengan yang lain. Mereka nikmat dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Wah, masa baca Quran terus? Masa zikrullah terus? Ya, ya subhanallah, nggak adakah kegiatan-kegiatan yang lain? Banyak kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat. Olahraga, ya, naam, mendengarkan radio, alhamdulillah yang bermanfaat tentunya. Mendengarkan ta'lim, mendengarkan kajian, hafal hadis, hafal ayat, hafal Quran, itu jauh lebih bermanfaat. Dan itu subhanallah, ya, terasa hari-hari kita itu penuh dengan barakah, ya. Bandingkan dengan orang yang setiap hari dia tidak punya jadwal kehidupan, maksudnya jadwal kegiatan setiap hari, ya, sehingga yang dia isi setiap hari nonton video, televisi, terus seperti itu, bermain, tak apa yang mereka buat. Berbeda keadaannya dengan seorang yang menyibukkan diri, hafal Quran, hafal hadis, ya, kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat, membantu orang lain apabila mereka membutuhkan, amar ma'ruf nahi mungkar. Orang seperti ini merasa hidupnya itu berarti, bermanfaat. Dia merasa alhamdulillah, apa yang dilakukan hari ini memberikan manfaat bagi dirinya, demikian pula bermanfaat bagi orang lain. Nah, dan itu sangat terasa. Sehingga orang-orang seperti ini tuh merasakan bahwa waktu berjalan itu tanpa terasa, subhanallah. Berbeda dengan keadaan yang mereka tidak terbiasa dengan zikrullah, itu kesehariannya sumpek, ya. Nonton setelah nonton apa? Apa faedahnya? Bisa disimpulkan? Tak bisa sama sekali. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tayaqqadu, ya, hendaklah kita sadar. Nah, jadikan televisi itu sebagai musuh kita yang harus kita perangi. Ya, keluarkan dari rumah. Nah, lalu gimana? Dijual? Jangan jual kepada kaum muslimin. Ya, karena menjual kepada kaum muslimin berarti menolong dia untuk melakukan hal yang sama. Nah, para ulama ada yang mengatakan jual kepada orang-orang kafir. Nah, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menganjurkan dijual kepada orang-orang kafir saja. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang saya kira penting untuk kita sampaikan pada pertemuan kita di hari ini. Dan tentunya apa yang kita jelaskan masih banyak kekurangannya, dan yang sempurna hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebagaimana yang sering kita sebutkan, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh, sesuatu yang kita tidak bisa menjangkau seluruhnya, jangan sampai kita tinggalkan semuanya. Sehingga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini, demikian pula di siang hari tadi dan di pagi hari,
memberikan manfaat dan tambahan iman kepada kita sekalian.